Apakah benar keris pusaka para pendiri bangsa kita ini beneran sakti? Ikuti terus video ini, jangan sampai di skip. Halo Sobat Keris dari Nol. Hari ini kita akan bahas salah satu tema paling seru dan penuh misteri dalam dunia perkerisan, yaitu kisah keris para tokoh besar dan legenda di baliknya. Gak cuma soal bentuk dan pamor, tapi juga cerita-cerita menakjubkan tentang para pemimpin, pahlawan, dan tokoh-tokoh penting yang hidupnya gak bisa dilepaskan dari keris pusaka. Yuk kita mulai perjalanan seru ini. Keris orang besar dan legenda, kenapa begitu melekat? Di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, keris bukan sekedar benda tajam. Ia adalah simbol status, identitas, spiritualitas, bahkan penanda garis keturunan dan legitimasi kekuasaan. Banyak orang dewasa merasa bangga kalau punya keris yang diyakini pernah dimiliki oleh Mahapatih Gajah Mada, Aryo Penangsang, Adipati Jipang Panolan, atau buatan Empu Gandring. Cerita-cerita seperti ini berkembang jadi dongeng dan legenda, menambah aura mistis dan kebesaran keris itu sendiri. Bahkan di masyarakat, sering muncul cerita turun-temurun tentang keris pusaka yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ada yang percaya kerisnya adalah warisan para raja, pahlawan, atau empu besar. Kadang kisah ini menjadi semacam dongeng keluarga yang memperkuat rasa bangga dan identitas pemiliknya. Tapi, di balik itu semua, ada fakta-fakta sejarah dan legenda yang sangat menarik untuk kita telusuri. Bung Karno, keris kepemimpinan dan misteri. Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, sangat identik dengan keris. Banyak foto resmi beliau yang menampilkan keris sebagai bagian dari busana kebangsaan. Salah satu pusaka yang terkenal adalah keris Kiai Sekar Jagad, yang kini dipajang di Perpustakaan Nasional Bung Karno di Blitar. Keris ini punya bilah lurus, pamor gajih, gagang dan warongko dari perak bakar, dan sering digunakan Bung Karno saat kunjungan kenegaraan. Ada juga kisah legenda tentang 6 keris yang diberikan pamannya ketika Bung Karno hendak kuliah di Bandung. Meski sempat menolak, akhirnya keris-keris itu diterima sebagai titipan, lalu dikembalikan ke keluarga pada tahun 1964. Cerita-cerita ini menambah misteri dan daya tarik pusaka Bung Karno, yang diyakini membawa keberkahan dan perlindungan dalam perjalanan hidupnya. Menariknya, hingga kini masih banyak yang bertanya-tanya, apakah keris-keris yang sering dipakai Bung Karno benar-benar miliknya sendiri atau sekedar simbol kenegaraan? Semua itu tetap akan menjadi misteri yang memperkaya narasi sejarah Bung Karno dan keris pusaka. Panglima Sudirman, keris di medan perang dan karomahnya. Jenderal Sudirman, sosok panglima besar yang sangat dihormati, juga dikenal selalu membawa keris pusaka saat bergerilya melawan Belanda. Keris ini bukan hanya simbol, tapi juga diyakini sebagai senjata andalan dan sumber kekuatan spiritual. Ada kisah luar biasa saat Sudirman dan pasukannya dikepung Belanda di Bajulan, Tulungagung pada tahun 1949. Selama 5 hari, tak sekalipun Belanda menjatuhkan bom atau menembaki penduduk. Itu berkat keris dan doa-doa, kata para saksi sejarah. Jenderal Sudirman juga dikenal memiliki keris kecil bernama cundrik, pemberian seorang kiai di Pacitan. Dalam kondisi terpojok di lereng Gunung Wilis, Jenderal Sudirman mencabut cundrik dan mengarahkannya ke langit. Tak lama kemudian, awan hitam bergulung, petir dan angin menghantam. Hujan lebat turun, dan pengepungan Belanda pun buyar. Pasukan Sudirman selamat.
Cerita ini jadi bukti betapa keris bukan cuma senjata, tapi juga sebagai simbol doa, harapan, dan perlindungan. Aryo Penangsang dan keris setan kober, antara keberanian dan kutukan. Siapa yang tak kenal kisah Aryo Penangsang dan keris setan kober? Aryo Penangsang adalah Adipati Jipang Panolan, putra Raden Kikin, cucu Raja Demak Raden Patah, dan murid Sunan Kudus. Ia dikenal sebagai tokoh yang penuh kontroversi dan ambisius. Keris setan kober adalah pusaka warisan Sunan Kudus yang sangat sakti dan berbahaya. Dalam duel melawan Suto Wijoyo, Aryo Penangsang terkena tombak Kyai Pleret hingga ususnya terburai. Dengan gagah ia menyangkutkan ususnya pada warongko keris di pinggang, lalu tetap bertempur. Saat Aryo Penangsang mencabut setan kober untuk menghabisi lawan, tanpa sadar bilah keris itu justru memotong ususnya sendiri hingga ia tewas seketika. Kisah ini begitu legendaris, sehingga menginspirasi tradisi pengantin pria Jawa yang mengenakan ronce melati di pinggang, meniru keberanian Aryo Penangsang. Selain itu, mitos-mitos lain menyebut Aryo Penangsang punya ilmu kanuragan tinggi, mampu mengendalikan angin dan petir, dan keris setan kober bisa kembali ke tangan pemiliknya setelah dilempar. Namun ia juga dikisahkan punya luka di perut akibat tusukan keris yang tak akan pernah sembuh, menjadi kelemahan sekaligus kutukan baginya. Pangeran Diponegoro, keris bertuah, perlawanan, dan kepulangan pusaka. Pangeran Diponegoro, pemimpin Perang Jawa pada tahun 1825 hingga 1830, identik dengan pusaka keris sakti. Ia dikenal memiliki beberapa keris utama, di antaranya Kiai Naga Siluman, Kiai Bromo Kendali, Kiai Ageng Bondoyudo, Kiai Blabar, Kiai Wreso Gemilar, dan Kiai Hatim. Keris Kiai Naga Siluman adalah yang paling legendaris. Konon keris ini didapat di Ponegoro setelah bertapa di Gua Siluman, pantai selatan. Saat Diponegoro ditangkap Belanda, keris ini diserahkan kepada Kolonel Clarence, utusan Jenderal de Kock pada 28 Maret 1830. Keris ini sempat hilang selama lebih dari 150 tahun. Tersimpan di Belanda, dan akhirnya dipulangkan ke Indonesia pada tahun 2020. Raden Saleh, pelukis ternama, pernah diminta mengidentifikasi keris ini di Belanda dan menggambarkan betapa magis dan sakralnya pusaka tersebut. Selain Naga Siluman, keris Kiai Bromo Kendali adalah cundrik kecil yang diberikan kepada Diponegoro II, dan Kiai Ageng Bondoyudo dianggap sebagai keris utama keluarga Diponegoro. Setiap keris punya cerita dan karakter sendiri, menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam perjuangan melawan penjajah. Sultan Hamengkubuwono IX, keris pusaka keraton dan filosofi kepemimpinan. Di Keraton Yogyakarta, keris adalah simbol kekuasaan, legitimasi, dan estafet kepemimpinan. Saat naik tahta, Sultan Hamengkubuwono IX mengenakan keris Kanjeng Kiai Ageng Kopek, pusaka utama keraton yang hanya boleh dipakai seorang raja. Ada juga Kanjeng Kiai Ageng Joko Piturun, yang biasanya diberikan kepada putra mahkota saat penobatan. Keris ini menjadi lambang estafet kepemimpinan dan kekuatan spiritual kerajaan. Selain itu, keris pusaka dirawat dengan sangat khusus. Setiap tahun di keraton ada ritual jamasan pusaka. Pembersihan dan perawatan keris dengan cairan jeruk nipis, air, warangan, dan minyak cendana. Ritual ini bukan sekedar membersihkan fisik, tapi juga menghormati leluhur dan menjaga nilai-nilai budaya. Dalam filsafat Jawa, keris adalah simbol kemapanan, maskulinitas, dan kehormatan laki-laki.
Ali Basah Sentot Prawiro Dirjo, Panglima, Pusaka, dan Inspirasi. Ali Basah Sentot Prawiro Dirjo adalah Panglima Utama Pangeran Diponegoro yang juga dikenal sebagai kolektor keris pusaka. Ia punya banyak keris yang diwariskan ke keluarga dan para pejuang di Jawa, serta Sumatera. Beberapa keris peninggalannya kini jadi koleksi penting di museum dan keraton, menjadi inspirasi bagi banyak pejuang lokal. Sentot juga dikenal sebagai tokoh yang sangat menghargai pusaka dan filosofi di balik sebilah keris. Ia percaya, keris bukan sekedar senjata, tapi juga sumber kekuatan spiritual dan pengingat akan perjuangan melawan penjajah. Keris dalam tradisi, legenda, dan kehidupan modern. Keris bukan cuma pusaka, tapi juga simbol filosofi Jawa, keberanian, kewibawaan, dan keharmonisan hidup. Setiap bagian keris, bilah, pamor, luk, warongko, punya maknanya sendiri. Keris juga jadi bagian penting dalam upacara adat, pernikahan, penobatan raja, hingga simbol kemapanan laki-laki Jawa. Di era modern, keris tetap eksis sebagai pusaka keluarga, koleksi seni, bahkan inspirasi fashion dan desain. Banyak anak muda mulai tertarik belajar sejarah dan filosofi keris, membuktikan pusaka ini tetap relevan dan membanggakan. Keris juga diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia, menambah kebanggaan bangsa Indonesia. Fakta, trivia, dan inspirasi dari kisah keris para tokoh. Keris Bung Karno. Selain sebagai simbol kenegaraan, keris Bung Karno juga jadi inspirasi bagi banyak kolektor dan peneliti. Banyak keluarga besar di Indonesia yang bangga jika punya keris yang pernah bersinggungan dengan sejarah Bung Karno. Keris Sudirman. Keris Sudirman dan keris cundriknya mengajarkan bahwa pusaka bukan cuma benda mati, tapi juga sebagai sumber kekuatan mental dan spiritual dalam menghadapi tantangan hidup. Keris Aryo Penangsang. Tradisi ronce melati di pinggang pengantin pria Jawa adalah warisan dari kisah Aryo Penangsang dan keberaniannya di medan laga. Lalu ada keris Diponegoro. Kepulangan keris Kiai Naga Siluman ke Indonesia adalah momen emosional yang membuktikan betapa pusaka bisa jadi simbol nasionalisme dan identitas bangsa. Keris Sultan Hamengkubuwono ke-9. Keris pusaka keraton mengajarkan pentingnya estafet kepemimpinan, tradisi, dan penghormatan pada leluhur. Keris Sentot Prawiro Dirjo menjadi simbol perjuangan kolektif, tapi bukan hanya milik satu keluarga, tapi juga milik bangsa. Jadi itulah kisah keris para tokoh besar Nusantara. Bung Karno, Pangeran Diponegoro, Aryo Penangsang, Sultan Hamengkubuwono ke-9, Jenderal Sudirman, Ali Basah Sentot Prawiro Dirjo, dan masih banyak lagi. Keris bukan sekedar benda, tapi cerminan sejarah, perjuangan, filosofi hidup, dan identitas budaya kita. Yuk, generasi muda, kita rawat dan lestarikan keris, supaya warisan leluhur ini nggak hilang di telan zaman. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini kalau kamu suka dengan konten budaya seperti ini. Tulis juga di kolom komentar, tokoh atau legenda keris mana yang ingin kamu bahas di episode berikutnya. Salam budaya, salam pusaka Nusantara, selamat belajar keris dari nol. Rahayu, rahayu, rahayu.